Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang baru beberapa bulan terjadi di negara Brazil, di mana ada seorang pria memerintahkan putra kandungnya untuk mengeksekusi putri kandung dari pacarnya sendiri. Putranya yang telah dicuci otaknya dengan senang hati mengikuti perintah sang ayah. Dan bahkan tidak hanya mengeksekusi, para pelaku yang berjumlah 3 orang tersebut juga membuang jasad korban ke sebuah sumur tua yang terletak tak jauh dari rumah korban. Apa motif pelaku melakukan tindakan keji itu dan bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di wilayah Morada do Ouro, Mato Grosso, negara Brazil, tinggallah seorang wanita bernama Suelen de Alencastro Arruda berusia 40 tahun. Suelen ini adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan seorang putri dengan penuh perjuangan. Dia pernah menikah sebelumnya, namun rumah tangga itu telah berakhir, sehingga dia harus menanggung beban sebagai orang tua tunggal. Meski demikian, Suelen dikenal sebagai sosok yang tegar, penuh kasih, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi putrinya. Suelen bekerja di sebuah kantor sebagai pegawai negeri sipil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga menjadi tempat bersandar satu-satunya untuk putrinya. Di lingkungan tempat dia tinggal, Suelen dikenal ramah dan mudah bergaul. Walaupun begitu, di balik itu semua, hidup Suelen tetap tak lepas dari tantangan finansial maupun emosional setelah berpisah dengan mantan suaminya. Putri Suelen tersebut bernama Heloísa Maria de Alencastro Souza. Heloísa masih berusia 16 tahun. Dia dikenal sebagai gadis yang ceria dan penuh dengan impian. Heloísa masih duduk di bangku SMA. Di sekolah dia gemar berkumpul dengan teman-temannya. Dia mudah disukai dan sering menghadirkan tawa di lingkungannya tersebut. Selain itu, gurunya juga menyebutkan kalau Heloísa adalah salah satu murid yang sangat bersemangat saat sedang belajar. Kedekatan Heloísa dan Suelen bisa dibilang sangat erat. Mereka sering terlihat bercanda berdua, saling berbagi cerita. Heloísa sebagai putri kerap kali membantu ibunya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Meski kondisi finansial keluarga mereka tidak berlebih, kasih sayang telah menjadi pilar utama yang membuat rumah kecil mereka agar tetap hangat. Bagi Suelen, Heloísa adalah sumber semangat dan alasan untuk terus berjuang. Sementara bagi Heloísa, ibunya adalah teladan dan orang terdekat yang selalu mendukungnya setiap langkah yang dipilihnya. Hubungan mereka harmonis, penuh saling percaya meski sesekali ada dinamika permasalahan umum antara ibu dan juga anak remaja. Walaupun telah bercerai, Suelen tidak memutuskan hubungan Heloísa dengan ayah kandungnya. Dia dan mantan suaminya terkadang masih sering berkomunikasi terkait kebutuhan dan masa depan untuk Heloísa, putri mereka. Lalu singkat cerita, setelah beberapa lama berpisah dengan mantan suaminya, Suelen mencoba kembali untuk membuka hati. Pada awal tahun 2025, di tempat dia bekerja sebagai pegawai negeri, Suelen bertemu dan berkenalan dengan seorang pria bernama Benedito Anunciacho de Santana yang berusia 40 tahun. Tidak banyak informasi terkait latar belakang dari Benedito, namun diketahui dia juga merupakan seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Sekretariat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi yang bernama Sechitek. Bagi Suelen yang selama ini menjalani peran sebagai ibu tunggal, kehadiran Benedito mungkin tampak seperti peluang untuk memulai lembaran baru. Benedito menampilkan citra sebagai pria mapan, berpengalaman dan perhatian. Dia mencoba mendekati Suelen dengan sikap penuh kepedulian, seolah menawarkan stabilitas emosional maupun finansial. Setelah lama dekat, keduanya baru saling mengetahui kalau mereka sama-sama merupakan single parents. Saat itu Benedito bercerita tentang pernikahan dia sebelumnya, dan dia juga mengatakan kalau dirinya telah memiliki seorang putra berusia 18 tahun yang bernama Gustavo Benedito Jr. Mengetahui semua itu, keduanya pun semakin serius dan akhirnya memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan asmara. Di awal hubungan mereka terlihat normal. Benedito bersama putranya Gustavo sering diundang untuk makan malam di rumah Suelen. Mereka berbincang bersama seolah mereka akan membangun sebuah keluarga baru nantinya.
Di samping itu, bagi Heloisa sendiri sebagai anak Swelin, mengetahui kalau ibunya memiliki pasangan baru tentu membuat perasaannya menjadi campur aduk. Sebagai remaja 16 tahun, dia mungkin hanya berharap sang ibu bisa menjadi lebih bahagia. Dia menerima kehadiran Benedito sebagai bagian dari kehidupan baru ibunya. Kemudian seiring berjalannya waktu, sikap asli Benedito perlahan-lahan mulai terlihat. Benedito mulai mudah tersulut cemburu, terutama pada komunikasi Swelin dengan orang lain. Dia mulai mengatur kehidupan Swelin, seperti misalnya Swelin harus memberitahu Benedito dengan siapa saja dia berhubungan dalam pekerjaannya. Akibat sikap Benedito yang mulai posesif tersebut, pertengkaran-pertengkaran kecil pun sedikit demi sedikit mulai terjadi. Namun meski begitu, Swelin tetap berusaha untuk menyembunyikannya dari putrinya Heloisa, dengan tujuan agar Heloisa tidak menjadi khawatir dengan dirinya. Akhirnya perilaku manis Benedito yang dulu sering dia tunjukkan, kini berubah menjadi rasa curiga dan pengendalian. Semakin hari Benedito beralih curiga ke arah masa lalu Swelin. Benedito mengetahui kalau Swelin masih berkomunikasi dengan mantan suaminya. Dia tidak mempermasalahkan hal itu selagi Swelin membatasi hubungan tersebut. Namun semakin hari Benedito mulai merasa gelisah dengan pacarnya yang dalam beberapa waktu terakhir sangat sibuk dengan handphonenya. Singkat cerita, di pertengahan bulan April tahun 2025, Benedito tak lagi sabar untuk menahan rasa penasarannya. Saat itu dia sedang di rumah berdua bersama Swelin. Benedito berniat untuk mengecek langsung apa yang membuat pacarnya sibuk dengan handphonenya. Dia menunggu waktu yang tepat dan ketika Swelin akhirnya lengah, Benedito pun langsung mengambil handphone pacarnya yang kebetulan tergeletak di atas sofa ruang keluarga. Dengan rasa curiga yang kian memuncak, Benedito langsung membuka pesan-pesan di handphone milik Swelin. Di layar handphone dia menemukan beberapa percakapan antara Swelin dengan mantan suaminya yang tak lain adalah ayah dari Heloisa. Namun sayangnya tidak ada media yang mengungkapkan tentang apa isi pesan tersebut. Tetapi yang jelas pesan itu telah berhasil membakar amarah dari Benedito. Di dalam pikirannya pesan tersebut bukan sekedar komunikasi biasa, tapi itu adalah sebuah pengkhianatan. Sejak saat itu, ekspresi Benedito terhadap Swelin perlahan mulai berubah. Dari luar mungkin dia tampak diam, namun di dalam batinnya ada badai yang semakin kuat. Matanya menatap ke layar ponsel, rahangnya mengeras dan pikirannya mulai melayang ke arah yang gelap. Dia merasa harga dirinya diinjak, cintanya dikhianati dan posisinya sebagai pasangan tidak lagi dihargai. Di hari itu juga, di momen dia menatap ponsel Swelin, benih pengeksekusian pun muncul di pikirannya. Dia tak lagi berpikir jernih. Di dalam kepalanya hanya ada satu jalan keluar, yaitu balas dendam. Tidak hanya kepada Swelin, tetapi juga kepada Heloisa, putri yang selama ini menjadi pusat kasih sayang untuk Swelin. Keesokan harinya, Benedito tidak langsung bertindak. Dia mencoba menutupi amarahnya dengan bersikap seolah-olah normal di depan Swelin. Tapi di dalam pikirannya, dia mulai menyusun sebuah skenario. Benedito sangat mengetahui Swelin sering pulang larut malam dan Heloisa putrinya akan berada sendirian di rumah mereka yang terletak di lingkungan yang cukup sepi. Setiap detail ini terus dirangkai menjadi bagian dalam rencana Benedito. Semakin lama dia berpikir, semakin jelas skenario itu terbentuk. Dia tidak hanya ingin mengeksekusi Swelin, tetapi dia juga ingin menghancurkan segala yang pacarnya miliki selama ini. Dan itu artinya Heloisa juga harus ikut mati. Di hari itu Benedito mematangkan rencananya. Dia berniat untuk membuat aksi eksekusi nantinya seolah terlihat seperti sebuah perampokan. Oleh sebab itu dia mengajak putranya Gustavo untuk ikut dalam rencana jahatnya tersebut. Gustavo ini sangat penurut kepada ayahnya. Karena apapun yang dia minta, Gustavo selalu diberikan dan dituruti oleh ayahnya. Setelah menyetujui, Gustavo juga mengajak dua teman sekolah yang merupakan anak buahnya yang masih berusia 17 tahun. Ketiga lelaki ini sebenarnya masih di fase mencari jati diri. Oleh sebab itulah mereka begitu mudah dipengaruhi oleh Benedito. Dan akhirnya mereka pun menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan aksi kejahatannya. Singkat cerita, pada tanggal 22 April tahun 2025, tepatnya di sore hari,
Heloisa seperti biasa pulang ke rumahnya yang terletak di Bairro Morada do Ouro, Cuiabá. Dia pulang dalam keadaan lelah setelah seharian beraktivitas di sekolahnya. Tak lama dia sampai di rumah, ibunya Suelin berpamitan untuk pergi bersama kerabatnya. Dan akhirnya tinggallah Heloisa sendirian di rumah tersebut. Lalu di sisi lain, Benedito sudah bersiap untuk melakukan aksi balas dendamnya di sore itu. Benedito menjemput Gustavo dan dua temannya dengan menggunakan mobil milik Suelin. Mobil itu memang sering dipinjamkan Suelin kepada Benedito, dan kemudian mereka pun berjalan menuju ke rumah Suelin. Sesampainya di dekat rumah Suelin, Benedito menyerahkan kunci mobil kepada Gustavo. Dia meminta ketiga remaja itu menjalankan misi sesuai rencana, sementara dirinya akan memantau dari kejauhan. Lalu sekitar pukul 6 sore, Gustavo beserta dua rekannya masuk ke dalam rumah dengan cara membobol. Setelah berhasil masuk, mereka langsung mencari keberadaan Heloisa. Mereka berjalan menuju kamarnya dan mengetahui kalau gadis itu ada di dalam kamar. Dengan cepat mereka membuka pintu, dan ketika pintu terbuka, Heloisa yang sedang beristirahat seketika merasa terkejut dengan kedatangan Gustavo serta dua temannya. Tak sempat Heloisa bertanya apa maksud mereka. Gustavo langsung menyerang Heloisa dengan cara memukulnya beramai-ramai. Serangan itu dilakukan tanpa henti. Tubuh lemah Heloisa seketika dipenuhi luka memar dan lebam. Heloisa mencoba berteriak, namun sayangnya suara teriakannya tak terdengar oleh siapapun. Heloisa juga meminta ampun, tapi pelaku terus mengajarnya. Melihat korban terkapar lemah dengan penuh luka, Gustavo langsung meminta arahan selanjutnya kepada ayahnya. Dan ketika itulah, melalui telepon, Benedito menyuruh mereka untuk segera membuat keadaan rumah seperti perampokan. Dan yang terakhir, dia memerintahkan mereka untuk segera mengeksekusi Heloisa. Kemudian melihat Heloisa yang tak kunjung meregang nyawa setelah dipukuli, Gustavo memilih cara cepat. Dia kemudian mengambil sebuah kabel charger dan langsung mencekik leher Heloisa dengan sekuat tenaganya. Dia melakukan serangan itu hingga membuat jalur nafas Heloisa menjadi tersedak-sedak. Heloisa seketika kejang dan ketika dia tak kuat lagi menahan rasa sakitnya, dalam sekejap Heloisa tewas dengan mengenaskan. Menyadari korban tak lagi bernyawa, para pelaku kemudian bergegas untuk melakukan rencana selanjutnya, yaitu membuang jasad korban. Mereka mengikat tangan dan kaki Heloisa dengan kabel charger yang sebelumnya, lalu mengangkat tubuh Heloisa untuk dimasukkan ke mobil putih milik Suelin yang sebelumnya ditinggal oleh Benedito. Setelah dirasa aman, pada pukul 7 malam, Gustavo mengemudi mobil itu untuk menuju ke kawasan Ribeirão do Lipa, sebuah kawasan sepi yang letaknya tak jauh dari rumah korban. Di kawasan tersebut, terdapat sebuah sumur tua yang terbengkalai. Sesampainya di sana, para pelaku kembali menggotong jasad Heloisa dan dengan tega langsung melemparkan jasadnya ke dalam sumur yang memiliki kedalaman 9 meter tersebut. Tubuh Heloisa seketika jatuh menghantam air yang dangkal dalam posisi terikat dan tak bernyawa. Setelah selesai, mereka menutup mulut sumur dengan sebuah kain putih, seolah mereka berharap kegelapan akan menyembunyikan dosa mereka. Saat dirasa semuanya sudah aman, mereka bergegas kembali menuju ke rumah Suelin untuk melanjutkan kejahatannya. Di saat itu mereka memilih untuk tidak lagi menaiki mobil milik Suelin yang mereka kendarai sebelumnya. Para pelaku mencoba menyamarkan kejahatan dengan membuat skenario seolah-olah mobil itu ditinggalkan oleh sekelompok perampok setelah kejahatan. Plat mobil juga dicopot agar lebih sulit untuk dilacak. Dengan meninggalkan mobil di lokasi pembuangan, mereka berharap polisi akan mengira itu adalah sebuah kasus kriminal acak, bukan pengeksekusian berencana. Ketiga remaja itu kemudian berjalan menuju rumah Suelin untuk melakukan rencana selanjutnya, yaitu mengeksekusi Suelin. Sesampainya di rumah itu, keadaan masih sepi. Suelin belum juga pulang. Oleh karena itu, pelaku pun memutuskan untuk menunggu Suelin pulang. Saat itu, Gustavo berada di luar rumah untuk memantau keadaan dan terhubung dengan ayahnya melalui telepon. Sementara dua teman Gustavo berada di dalam rumah untuk menyergap target nantinya.
Singkat cerita, beberapa jam kemudian, Swelin pun tiba di rumahnya. Namun ketika itu dia tidak sendirian. Dia bersama seorang temannya yang kebetulan di saat itu menggendong anaknya yang masih balita. Keduanya tak menyadari sedikit pun kalau di dalam rumah telah ada penjahat yang menunggu mereka. Dan begitu Swelin membuka pintu untuk masuk, salah seorang teman Gustavo langsung menyergap tubuh Swelin. Ketika itu dua pelaku tidak mengira kalau Swelin akan datang bersama temannya. Mereka sedikit terkejut ketika menyadari keberadaan teman Swelin. Kejadian itu begitu cepat, salah satu pelaku langsung menghajar Swelin selama beberapa menit. Sementara pelaku satunya lagi menjaga teman Swelin agar tidak kabur untuk meminta bantuan. Ketika itu dia tiba-tiba saja merasa tak tega untuk menghajar teman Swelin juga, karena temannya itu posisinya sedang menggendong balita. Lalu meski di dalam situasi genting, Swelin dan temannya terus mencoba melawan dengan berteriak kencang. Dan karena teriakan dua orang tersebut tak ada hentinya, kedua teman Gustavo pun seketika panik. Dengan cepat mereka langsung bergegas kabur bersama dengan Gustavo yang sedari tadi sedang menunggu di luar. Dan akhirnya usaha mereka untuk mengeksekusi Swelin pun gagal dilakukan. Tak lama pelaku pergi, teman Swelin mencoba untuk menolong Swelin. Dia juga langsung menghubungi pacar Swelin untuk memberi kabar buruk itu. Tak butuh waktu lama, Benedito tiba di lokasi seolah-olah sebagai penyelamat. Wajahnya berpura-pura panik dengan penuh drama. Dia membawa Swelin ke klinik darurat setempat yang bernama Upa Jardim Leblon. Kamera CCTV menangkap dirinya mendorong kursi roda milik Swelin. Setelah berada di rumah sakit, Swelin masih tidak menyadari kalau putrinya tak ada di rumah tersebut. Di saat itu, dia langsung memutuskan untuk meminta bantuan polisi untuk melakukan pengecekan. Polisi pun langsung bergerak cepat. Sesampainya di sana, mereka ternyata tidak menemukan keberadaan Heloisa. Namun tak lama kemudian, beberapa warga menghampiri mereka untuk mengatakan kalau mereka telah menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan tanpa dikunci di sebuah tempat sepi yang tak jauh dari rumah tersebut. Di malam itu juga, polisi langsung menuju ke lokasi tersebut. Setelah dicek dan dikonfirmasi, polisi sedikit terkejut ketika mengetahui kalau mobil itu adalah mobil milik Swelin. Saat mencoba mencari petunjuk di sekitaran lokasi mobil, salah seorang petugas melihat sebuah sumur yang ditutupi dengan mencurigakan. Karena merasa penasaran, dia pun membukanya dan menyenter ke dalam sumur. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat sesosok jasad manusia yang berada di dalamnya. Penemuan tersebut mengejutkan orang-orang yang berada di sana. Saat jasad berhasil diangkat, salah seorang warga langsung mengenalnya sebagai Heloisa, putri dari Swelin. Jasad Heloisa benar-benar sangat memilukan. Pihak medis pun langsung mengamankannya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara polisi masih melanjutkan penyelidikan di area sekitar. Di dalam mobil yang berwarna putih itu, polisi menemukan sebuah ponsel yang terjatuh. Dengan cepat mereka langsung melakukan pemeriksaan ponsel di malam itu juga. Dan tak butuh waktu yang lama, polisi mengetahui kalau ponsel itu ternyata milik seorang remaja yang mungkin tak dikenal oleh korban. Polisi melacak pemilik handphone itu dan berhasil mengarahkan mereka pada seorang remaja yang disembunyikan identitasnya. Dia tak lain adalah teman dari Gustavo. Masih di malam yang sama, pihak kepolisian mendatangi remaja pemilik handphone. Dia terlihat ketakutan dan tanpa banyak berbohong, dia langsung mengakui seluruh kejahatan yang telah dia lakukan. Dia mengatakan kalau dirinya melakukan kejahatan itu secara berkelompok. Dia disuruh oleh Benedito dan putranya yang bernama Gustavo. Gustavo telah mengeksekusi korban, namun otak di balik itu semua adalah ayahnya Benedito. Seiring waktu berjalan, setelah mengamankan satu pelaku, polisi setempat langsung bergerak cepat. Pada tanggal 23 April tahun 2025, polisi berhasil menangkap Gustavo di rumah neneknya. Saat ditangkap, dia tidak banyak melawan. Dia hanya bisa pasrah saat digiring oleh pihak kepolisian ke kantor polisi. Sementara beberapa polisi lainnya juga telah berhasil menemui Benedito, yang ketika itu masih memainkan perannya sebagai penyelamat. Dia masih berada di rumah sakit bersama Swelin. Saat dimintai keterangan, Benedito tampak mencoba membela diri. Namun, polisi telah memiliki beberapa bukti untuk menuduhnya. Apalagi di saat itu polisi sudah mengetahui kalau mobil yang ditemukan sering dipakai oleh Benedito.
Meski masih mencoba untuk mengelak, polisi tetap menggiringnya untuk dibawa agar dapat diinterogasi lebih lanjut. Selain itu, polisi juga telah berhasil mengamankan teman Gustavo yang satunya lagi ketika dia sedang berada di rumah orang tuanya. Lalu keesokan harinya berita menyedihkan ini langsung menyebar begitu cepat. Tanggar Justica por Heloísa meledak di media sosial Brazil. Bahkan publik terkejut ketika mengetahui kalau ada seorang ayah yang memerintahkan putranya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan yang keji. Beberapa kecaman besar datang kepada Benedito. Masyarakat meminta pengadilan untuk dapat menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Lalu singkat cerita, pada tanggal 19 Mei tahun 2025, pengadilan menerima secara resmi dakwaan terhadap Benedito Anunciação de Santana yang berusia 40 tahun dan juga putranya yang bernama Gustavo Benedito Junior yang berusia 18 tahun. Keduanya telah mendekam dalam tahanan sejak malam tanggal 23 April tahun 2025. Kemudian pada tanggal 5 Agustus tahun 2025, hakim yang bernama Francisco Negreiva memutuskan bahwa pasangan ayah dan anak tersebut akan diajukan ke sidang juri. Hakim juga memerintahkan agar penahanan mereka tetap berlanjut secara preventif, memastikan keduanya tidak bebas selama proses hukum sedang berlangsung. Pada persidangan itu, keduanya didakwa atas berbagai tuduhan serius antara lain adalah pengeksekusian berencana, penganiayaan berat, percobaan pengeksekusian, dan pembuangan jasad korban. Hakim juga menjelaskan kalau dugaan sementara motif dari kejahatan ini disebabkan karena kecemburuan yang berujung pada tindakan balas dendam. Sementara itu, dua pelaku lainnya yang masih berusia 17 tahun tidak dapat diadili sebagai orang dewasa. Menurut hukum di negara Brazil, mereka terlindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Remaja. Sanksi maksimal yang dapat diberikan kepada mereka hanyalah 3 tahun penahanan di pusat rehabilitasi. Sejak akhir bulan April tahun 2025, keduanya telah ditahan di Unidade de Internação, sebuah unit permasyarakatan remaja. Lalu selanjutnya, sampai saat video ini dibuat, proses persidangan untuk Benedito dan Gustavo masih berlangsung. Jika nantinya mereka terbukti melakukan kejahatan dengan begitu berat, menurut hukum Brazil, Benedito dan Gustavo akan menghadapi vonis maksimal sampai 40 tahun penjara. Meskipun secara akumulasi hukuman mereka ini dapat lebih dari itu. Benedito hampir dipastikan menerima hukuman mendekati maksimum karena perannya sebagai dalang dari kejahatan ini. Untuk itu, mari kita tunggu saja bagaimana proses peradilan berjalan untuk kasus ini. Kemudian mari kita coba kembali saat Suelin akhirnya mengetahui dalang di balik kejahatan memilukan ini. Saat dia tahu kalau Benedito sebagai otak kejahatan, Suelin mengalami syok total dan hancur secara emosional. Ketika itu Suelin masih dirawat di rumah sakit UPA Jardim Leblon sehari setelah kejadian. Dalam kondisi Suelin yang masih dirawat, polisi mencoba untuk mengungkapkan semuanya. Suelin menangis histeris, dia tidak percaya kalau pria yang selama ini dia cintai adalah pria yang telah merenggut nyawa putrinya sendiri. Rasa kehilangan, dikhianati, dan juga rasa bersalah bercampur aduk menjadi satu di dalam diri Suelin. Dia benar-benar menyesal telah membawa seorang iblis ke dalam kehidupannya yang sebelumnya tenang bersama putrinya. Namun apa daya, nasi telah menjadi bubur. Heloísa telah pergi untuk selama-lamanya. Dia meninggalkan kenangan yang indah untuk ibunya dengan menjadi seorang putri yang berbakti. Dan bahkan dia juga telah menjadi seorang sahabat untuk ibunya. 2 hari setelah tragedi, pemakaman untuk Heloísa pun diadakan di Sementerio Parque Bom Jesus de Cuiabá. Hari itu, ratusan orang memberikan penghormatan terakhir untuk Heloísa. Suelin ibunya juga hadir dalam kondisi yang masih lemah. Tubuhnya penuh memar, wajahnya pucat. Dengan langkah perlahan, dia mendekati peti jenazah. Air matanya tak terbendung. Ketika menyentuh peti, dia berbisik lirih. Kurang lebih seperti ini. Heloísa, putri kesayanganku. Maafkan mama ya nak, mama telah gagal memberikan perlindungan kepadamu. Dan seketika, tangisan Suelin membuat banyak orang yang hadir ikut larut dalam kesedihannya.
Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan juga keadilan. Serta juga untuk Heloisa, semoga Heloisa dapat beristirahat dalam damai di alam sana. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.